Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan belajar menyebutkan isi teks percakapan. Di sini ada teks bermain ke pantai. Nah, anak-anak, ada Bu Guru, Pak Guru, siswa, dan salah satu siswanya Bayu, Bu Guru. Sekarang kita sudah sampai di pantai, bagaimana perasaanmu? Siswa, kami merasa senang, Bu. Pak Guru, kalian boleh bermain di pantai, tapi ingat, jangan terlalu dekat dengan pantai ya. Siswa, iya Pak. Bayu, Pak Guru, bolehkah kami bermain bola? Pak Guru, boleh. Sebelum bermain, coba sebutkan benda apa saja yang ada di pantai. Siswa, ada bola, payung, perahu, air, pasir, dan kerang. Bu Guru, semuanya pintar. Sekarang kalian boleh bermain. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah membaca teksnya ya, maka kalian akan memperoleh informasi ya. Nah, tentang teks tersebut. Caranya dengan menjawab pertanyaan. Nah, silahkan dijawab yang Ayo Berlatih halaman 109 ya. Oke, selanjutnya ada teks berwisata ke kebun binatang. Nah, kelas 2 berwisata ke kebun binatang. Mereka berangkat menggunakan bus. Setiap anak membawa bekal. Mereka mengamati berbagai binatang. Salah satunya kuda Nil yang selalu berendam di kolam. Sesekali ia memperlihatkan wajahnya ke pengunjung. Semua siswa bermain sambil belajar. Nah, itu ada kebun binatang ya, contoh tempat wisatanya. Anak-anak, kalau kalian sudah membaca teksnya, kalau yang teks di awal kan kalian menjawab pertanyaan. Nah, teks yang kedua ini kalian bisa membuat pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang jawabannya ada di teks bermain ke kebun binatang ya. Nah, Ibu ingatkan kembali, pertanyaan itu pasti mengandung kata tanya. Nah, kata tanya itu apa saja sih? Nah, ada kata apa yang menanyakan informasi berupa benda, keadaan, atau perbuatan. Terus siapa? Menanyakan orang atau pelaku. Yang ketiga, kapan? Menanyakan waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana? Menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa yang terjadi. Yang kelima, mengapa? Menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Yang keenam, ada bagaimana, yaitu menanyakan keadaan atau cara ya. Silahkan kalian buat minimal 3 pertanyaan ya mengenai kebun binatang, berwisata ke kebun binatang ya. Oke, selanjutnya ada mengunjungi taman kota. Hari ini siswa kelas 2 mengunjungi taman kota. Bu Guru mengajak mereka mengamati benda di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak di taman kota mereka melihat berbagai macam tumbuhan, ada air mancur, dan taman bermain. Nah, di taman bermain ini mereka melihat jungkat-jungkit, perosotan, dan ayunan. Mereka sangat senang bermain sambil belajar di taman kota. Nah, anak-anak, di sini ada makna kosakata dari teks yang kita baca tadi, ayunan, yaitu mainan untuk berayun-ayun, ada taman, tempat yang menyenangkan, tiket, karcis untuk masuk ke tempat wisata, antri, berdiri berderet, memanjang, menunggu untuk mendapat giliran, pantai, itu tepi laut atau perbatasan daratan dan lautan. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Kita akan belajar membagi dengan bilangan 1,
dan bilangan itu sendiri. Nih ya. Bilangan yang dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita lihat. 1 dibagi 1 sama dengan 1 dikurang 1. Nah, maka sama dengan 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, pengurangannya satunya 2 kali. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Pengurangan satunya ada 3 kali. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Pengurangan satunya ada 4 kali. Begitu seterusnya ya, mau sampai 8 dibagi 1 sama dengan 8. 10 dibagi 1 juga 10 ya. 100 dibagi 100 sama dengan 100 juga. Jadi bilangan yang dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Ya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Kita lihat. Nih, 1 dibagi 1 sama dengan 1. 2 dibagi dengan bilangan 2 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, begitu seterusnya ya. Mau 8 dibagi 8 sama dengan 1, 9 dibagi 9 sama dengan 1, 10 dibagi 10 sama dengan 1, 100 dibagi 100 juga sama dengan 1, 1000 dibagi 1000 juga 1. Nah, jadi bilangan yang dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Silahkan dicatat ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, anak-anak, pada setiap tempat terdapat aturan yang harus kita patuhi. Salah satunya aturan di tempat wisata. Nih, contoh aturan yang berlaku di tempat wisata yaitu 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, antri saat membeli tiket masuk. Yang ketiga, tidak boleh mendekati area berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa ya. Nah, karena sekarang lagi pandemi, jadi kita nggak kemana-mana. Tapi nanti kalau pandemi sudah hilang, kita bisa pergi kemana-mana. Nah, diterapkan ya aturannya ya. Kalau misal nih kalian pergi ke tempat wisata, maka kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau beli tiket harus mau antri, jangan nyerobot ya, minta duluan, tidak boleh. Nah, juga tidak boleh mendekati area berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa atau orang tua kalian ya. Nah, takutnya misal kalian deket-deket ke kandang buaya. Nah, nanti kalian dicaplok buaya, dimakan buaya, ya kan? Nah, supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, maka kalian tidak boleh jauh-jauh dari orang tua kalian ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kita akan melihat ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam. Nah, anak-anak, di sini ada figura ya, atau bingkai foto. Nah, bingkai foto ini menggunakan bahan alam, yaitu menggunakan bahan kering, bahan yang terdapat di alam bebas. Karya hiasan ini didominasi dengan bahan alam semua ya, walaupun misal dasarnya ini dari kardus atau kertas karton, yaitu bahan buatan ya. Nah, contoh bahan alam lainnya anak-anak ada daun kering, biji-bijian, ranting, pasir, dan kulit kerang. Nah, anak-anak, bahan yang diperlukan untuk membuat figura ini yaitu kulit kerang, pasir, lem untuk merekatkan, dan kertas karton atau kardus untuk dasarnya ya, dasar bingkainya. Selanjutnya ada kerajinan sama dengan teknik menempel juga. Nah, kerajinan ini terbuat dari bahan alam juga anak-anak. Nah, dari bahan daun kering, pasir, kulit kerang, dan kulit pisang. Nah, kalau ini dibuat dengan cara menempel, alat dan bahannya yaitu daun kering, gunting, lem, dan kertas untuk menempelnya ya, menempel daun keringnya ini di kertas ya anak-anak.
Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.